Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ben Satu Laras. Hari ini kita akan bicara masalah unik. Nah, tangan saya ada AFC. AFC ini dia sistem tabungnya, dia tabung posisi di belakang. Nah, sistem kokangannya ini ke depan. Dia hammer dia bukan dari belakang ya, dia dari depan pukulannya hammernya. Dan ini valve. Kalau istilahnya dalam AFC adalah tomcat. Jadi untuk ruang valve dia berposisi di dalam tabung di belakang. Senapan sejenis ini biasanya mendapatkan power yang luar biasa dibandingkan senapan jenis lainnya biasanya. Cuman dia senapan ini rata-rata memakai single shot, pelurunya per satu biji tanpa harus pakai magazine. Kalau untuk power, senapan ini sangat bisa mendapatkan power. Bahkan kawan-kawan ada juga yang sampai 1200 fps bahkan lebih. Dia senapan ini kalau untuk big game dirasa sudah cukup walaupun memakai kaliber 4,5, dan rata-rata AFC yang benar-benar sudah memang dibikin sedemikian rupa sesuai dengan sebutan namanya, memang andalannya memang sebuah power. Rata-rata memiliki kecepatan peluru yang tinggi dan rata-rata dipakai sama kawan-kawan untuk berburu di game, ke game 4 babi contohnya, sama babi. Sama juga dengan yang satu ini AFC juga. AFC ini sama, kalau untuk konstruksi di dalam semua sama, bentuknya sama. Dan perbedaannya, kalau senapan sejenis bocap monolight, ini monolight ya. Monolight ini dia boxnya langsung bukan tumpuk. Kalau dibandingkan jenis senapan seperti ini, jauh kalau untuk power. Ini dia valve-nya ada ruangan khusus buat valve, buat ventilnya, buat valve-nya. Di antara valve dan ruang adapter tabung itu ada namanya ruang ledak. Jadi sistem ini dinamakan sistem Z. Angin itu tidak langsung menuju ke laras, dia ke ruang ledak, ke ruang valve, baru ke laras. Sedangkan ini unit AFC, dia tidak, dia langsung dari tabung. Di dalam tabung ini adalah di adapter tabung, sambungan antara tabung itu ada valve, ada rumah valve, dan disinilah angin bisa langsung keluar menuju laras. Jadi pas pukulan hammer, dia bekerja langsung lurus menuju ke peluru, ke laras, tanpa harus pakai sistem Z atau apalah namanya. Karena dia mendapatkan power yang lebih dari senapan DCP lainnya. Produk ini ada beberapa jenis. Untuk di Indonesia ada kawan-kawan yang memakai produk dengan frame impor. Saya kurang paham juga untuk jenis impor dari asal dari mana, saya kurang paham juga. Dan yang kedua ada juga dengan frame lokal. Ini frame lokal.
dan itu nggak mempengaruhi juga ya dengan masalah power, tapi itu lebih sensasinya ke modelnya atau dari kerapiannya atau dari bentuknya itu aja. Karena yang impor model frame-nya hampir sama model frame original sekarang harganya bisa mencapai sekitar 32 34, sedangkan untuk FC ya. Sedangkan untuk lokal dia berkisaran dari 5,5 10 juta tergantung spek tentunya. Kalau untuk yang PNP ori rata-rata kawan-kawan menjual di atas 9 juta rata-rata, tergantung speknya. Tidak semua sama, jadi harus disadari senapan itu boleh berbentuk sama, tapi untuk speknya berbeda-beda. Ada kawan yang memakai laras impor, laras lokal yang bagus dengan berkisaran laras lokal dari 350 sampai 1 juta sekian, dan itu mempengaruhi harga. Dan yang kedua, ada kawan-kawan yang memakai tabung Taiwan yang biasa, ada yang bagus, ada yang komposit, dan itu mempengaruhi. Dan ada kawan-kawan yang memakai bahan dural, bahan stainless, dan itu mempengaruhi harga. Jadi jangan tertipu dengan harga murah tapi kualitas nihil, jangan tertipu dengan hal itu. Jadi kawan-kawan harus menyadari, rata-rata mungkin kalau untuk menemukan unit yang sesuai pilihan, dia harus menemukan seller yang benar-benar paham dengan unit yang mau kita pesan dan meminta pengarahan khusus tentang unit yang mau kita pesan. Karena sebuah harga mahal belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, dan barang yang murah belum tentu tidak memenuhi semua keinginan kita. Kadang-kadang kalau cuman hanya untuk berburu punai ayam, ya nggak perlu juga kita memakai laras impor dengan harga berkisaran dari 2,5 juta sampai 3.600.000, nggak perlu juga. Tapi kalau untuk kita memang untuk khusus lomba BR, lomba kompetisi, di sana memang memerlukan. Satu contoh, ini adalah produk lokal, ini produk Borneo Egg untuk chamber ya, untuk Borneo Egg. Laras memakai laras LW Polygon. Ini memang diperuntukkan untuk kompetisi dengan bobotnya yang lebih berat dari bobot senapan hunting biasa. Dan yang kedua, ini kebetulan dia memakai produk regulatornya. Regulator itu adalah untuk menyeimbangkan tekanan angin dari tabung ke chamber. Walaupun Anda mengisi tabung itu, misalnya output itu adalah ukuran dari tabung, tekanan tabung masuk ke chamber. Misalnya Anda memakai output 1500, 1800 lah rata-rata kebun hunting. Jadi 1800. Jadi walaupun Anda memberikan tekanan di sini 3000, tetap yang masuk tekanan ke chamber 1800. Dan itu membuat tembakan Anda lebih stabil dan pukulan hammer Anda lebih stabil daripada tanpa regulator. Tapi ada juga kawan-kawan yang mungkin lebih puas dengan tanpa regulator, itu pun tidak salah juga. Karena dia kadang-kadang ada juga yang bisa membaca di tekanan angin sekian, arah peluru, jatuhnya peluru ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, tergantung tekanannya. Misalnya satu contoh 2500 baru main akurasinya di jarak 30 ke atas, dan ada juga yang paham di tekanan angin 2200 mampu untuk 50 ke atas akurasinya. Dan itu pun tergantung. Kalau cuman memiliki unit untuk sesuai kebutuhan, tidak perlu mahal. Dan Anda tidak perlu membuang-buang duit. Dan ini kebetulan ini memang dipakai buat kompetisi. Rencana saya ini memang mau dipakai kompetisi untuk BR25. Yang ini buat monte, yang satunya ada satu lagi unit yang sama, itu untuk BR25 dan bentuknya sama, cuman spek laras saja yang berbeda. Laras sama, cuman ya sedikit ada polesan dari para master di Jawa sana, makanya lebih mahal yang ini. Ini diperuntukkan memang untuk lomba. Ini jenisnya.
Ini adalah tekanan angin ke manometer ada dua. Nah, dan ini untuk tekanan angin ke chamber, dan ini adalah tekanan angin ke chamber. Kebetulan ini output 1650 dan tekanan angin yang ada di tabung 2200 PSI. Dan ini tempat pengisian. Ini popor hasil karya sahabat karib saya yang di sana, yang udah saya anggap saudara sendiri. Dia pakai muzzle brake. Muzzle brake ini bukan peredam ya. Ini bukan peredam. Jadi ada kawan-kawan yang bilang ini peruntukannya hampir sama peredam, tapi bukan ya. Ini gunanya menghilangkan recoil dengan bukan menghilang 100%, tapi mengurangi recoil. Recoil itu adalah hentakan saat kita menembak. Jadi recoilnya hilang. Jadi pas kita menembak dengan jarak 25 meter dengan sasaran yang begitu kecil, jadi karena hentakan itu berkurang, kita lebih stabil. Peluru itu lebih stabil. Ini kawan-kawan beranggapan 25 meter itu adalah jarak yang sepele kalau untuk berburu. Iya, kalau sasarannya sebesar ini, sasarannya sangat kecil. Jadi memang harus kestabilan unit, kestabilan penembak memang harus ada di sana. Tapi kembali tadi ke pembahasan kita awal, sesuaikan budget sama keperluan, sesuaikan unit sama keperluan. Jangan hanya dengan gara-gara ingin memiliki unit yang wow, yang dengan harga mahal, yang bermerek, yang apalah, tapi nggak sesuai dengan keinginan dan sangat-sangat mubazir, atau mungkin punya unit bagus tapi cuman disayangkan aja, peruntukannya nggak sesuai dan sangat disayangkan. Itu terhitung sangat sia-sia kalau untuk sebuah hobi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit obrolan saya di sore ini bisa menambah sedikit wawasan tentang senapan angin ya. Lebih kurangnya ya saya minta maaf. Jadi ada beberapa jenis senapan. Jadi satu contoh lainnya, kita punya di sini PCP Jawa. Kenapa disebut PCP Jawa? Dia endetik PCP Jawa ini sistem patrian. Rata-rata produk ini dikeluarkan di Blitar, Kediri, dan Pare, Jawa Timur sana. Produk ini tidak kalah dengan produk-produk lainnya. Produk ini pun bisa bermain tekanan besar, bisa bermain power besar, dengan akurasi memanarik. Dengan sekarang udah banyak pengrajin yang begitu bijak dengan penjelasan dan segala macamnya membentuk sebuah unit supaya bagus. Penjelasan ini adalah produk Desa Hunter Club. Dan saya sangat menyukai produk ini, bukan karena saya menjual produk ini, tidak, cuman memang produk ini sangat rapi, sangat bagus, sangat rapi. Dan dia ada juga penjelasan tentang tembakan di tekanan tertentu. Ada penjelasan rinci tentang tekanan angin sekian, kita menembak sekian, dikurangkan sekian, dan saya sangat menyukai itu penjelasan. Karena kawan-kawan juga beranggapan PCP ini di setiap tekanan angin hampir sama berjatuhan peluru, padahal terjadinya sebenarnya tidak. Banyak perubahan lain yang terjadi, seperti di tekanan 3000 turun ke 2500, turun ke 2000, turun ke 1500. Ada juga hal-hal yang terjadi, dan itu pun tidak semua unit sama. Dan kawan-kawan harus memahami setiap unit yang dipakai. Jangan langsung divonis unit ini jelek, merek si A, merek si B jelek. Jangan. Kadang pemahaman kita di unit itu sendiri yang kurang. Jadi yaitu lebih ke seller yang lebih paham. Makanya saya di sini orang-orang, saya lebih jarang saya kalau untuk menyarankan untuk online atau apa. Saya lebih suka bertransaksi secara langsung, berbicara, ngobrol, bertanya tanpa mengemukakan budget. Ya, ngobrol kebutuhan dulu, ngobrol tentang sebuah kekurangan kelebihan senapan itu sendiri. Kadang ada kawan pingin ringan, power besar, ada kawan pingin power sedang tapi pingin senapannya harus pendek, harus panjang.
Dan ada juga kemarin pembahasan tentang masalah laras. Ada kawan bertanya, laras panjang pendek apa berbeda? Selama ini saya memakai laras itu, laras panjang atau pendek itu tergantung produk. Bukan masalah panjang pendek, bagus panjang atau jelek pendek, jelek panjang atau bagus pendek, tidak. Semua itu tergantung si laras dari siapa, pembuat siapa, pengrajin siapa. Bukan arti kata kita bisa semena-mena laras panjang bagus, tidak, belum tentu. Kalau alurnya tidak bagus, crowningnya tidak bagus, loadingnya tidak bagus, tidak bisa, laras tetap jelek. Walaupun laras itu 41 cm atau 40 cm atau 27 cm, laras itu bagus. Kenapa? Karena pengrajinnya bisa menyesuaikan, merapikan, alurnya bagus, segala macam bagus. Jadi panjang pendek laras itu tidak menentukan akurasi bagus, itu intinya. Jadi kawan-kawan, untuk penjelasan hari ini cukup, dan di lain waktu kita akan menjelaskan produk lainnya, produk-produk Moser, produk-produk seperti bocap monoled, tumpu, apa itu kita bahas perbedaannya. Oke. Jadi sekian dari saya, mungkin waktu kita bisa ketemu lagi, kita akan membahas yang lain lagi, yang lebih dalam lagi, dengan rincian yang dalam lagi kita akan membahasnya. Jadi nanti saya akan berusaha untuk memberi penjelasan serinci-rincinya, dan Anda pun memahaminya serinci-rincinya. Terima kasih, salam dari saya, maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.